tidak diketahui pasti peresmian bandara IMIP ini tuh kapan gitu kan. Ini seperti tertutup begitu ya. Jadi kawan-kawan jurnalis pun bisa jadi di sana mereka tidak tahu info itu gitu kan. Tapi kalau kita coba telusuri, ini awalnya 5 orang dulu nih, itu diajukan 14 November, belum ada sebulan. 30 November Kejagung baru mengkonfirmasi kalau telah mencabut pencegahan terhadap Victor. Berarti dari 7 perusahaan yang tadi disebutkan atau datanya disampaikan oleh Walhi, ada salah satu perusahaan milik pemerintah ya? Betul. Oke, kembali lagi di Orang Dalam bersama saya, Amin. Oh iya, sebelum kita membahas tentang isu apa aja yang sedang ramai dibahas, kami dari Alright ingin menyampaikan duka yang mendalam terhadap bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Semoga para korban yang terdampak diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Amin. Oke, untuk pertama kita mungkin akan bahas soal bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park atau disingkat IMIP ya. Ini menarik nih, karena informasi ini mulai mencuat ketika Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut ada bandara Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara sama sekali gitu. Dan ini kemudian dianggap menjadi anomali karena mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Nah, berdasarkan penelusuran informasi di lapangan, ini bagaimana perkembangan itu tentang bandara IMIP? ya bandara IMIP ini kan sebenarnya adalah bandara khusus gitu ya, dan untuk melayani penerbangan domestik gitu. Nah, yang juga mesti publik pahami, ada perbedaan juga kan bandara khusus dan umum gitu. Nah, kalau umum kan berarti untuk banyak pihak, untuk komersil gitu kan, jadi bisa beli tiket banyak maskapai dan terus untuk penerbangan kemanapun begitu ya. Kalau untuk yang bandara khusus ini kan berarti dia hanya melayani internalnya saja gitu kan. Dan pelayanan internal itu sebenarnya wajar diberikan gitu ya. Wajarnya dalam tanda kutip kalau menurut Pak Luhut Binsar itu adalah pemberian fasilitas kepada investor mega begitu loh, investor skala mega, skala besar. Dan ketika investor itu memberi banyak modal, uang untuk pembangunan yang ada di Morowali, nah pemerintah Indonesia juga menggelar karpet merah begitu ya. Fasilitas salah satu fasilitasnya adalah bandara IMIP ini gitu. Nah, bandara IMIP ini kalau nggak salah kurang lebih beroperasi itu sekitar akhir 2019. Dan ini berbeda dengan bandara Maleo yang ada di Morowali. Itu yang sempat diresmikan Presiden Jokowi. Ya, yang bandara Maleo yang diresmikan oleh Presiden Jokowi gitu kan. Oke, dua bandara yang berbeda ini Dua berarti bandara ya? yang berbeda. Dan tidak diketahui pasti peresmian bandara IMIP ini tuh kapan gitu kan. Ini seperti tertutup begitu ya. Jadi kawan-kawan jurnalis pun bisa jadi di sana mereka tidak tahu info itu gitu kan. Nah, tapi kalau kita coba telusuri, ketika mulai beroperasi itu 2019, lalu juga akhirnya kan bisa untuk mengangkut tenaga kerja asing begitu kan. Nah, salah satu fasilitasnya begitu. Nah, karena kan ini Morowali berarti kan menjadi salah satu bagian mata rantai gitu kan, memasok dari tanah Indonesia, memasok untuk nikel. Tapi kantor pusatnya ini pemilik sahamnya ini, perusahaan itu ada di Tiongkok gitu. Nah, itu yang agak repot gitu kan, karena yang di sini kan PT SMI itu mereka kan adalah PT dari patungan dari PT Tiongkok dan juga dari Indonesia begitu kan, perusahaan Indonesia begitu. Akhirnya buatlah si PT SMI ini, dan disitulah mereka mulai bekerja begitu, bekerja untuk potensi nikel dan segala macamnya gitu. Nah,
Dan sebenarnya kalau sekarang statusnya sekarang ini adalah dicabut menjadi bandara yang bisa melayani penerbangan langsung dan atau internasional begitu ya, gitu, penerbangan langsung internasional begitu. Itu dicabut tanggal 13 Oktober oleh Kementerian Perhubungan dan itu diteken resmi oleh Menteri Perhubungan sendiri gitu. Nah, pencabutan kekhususan ini sebenarnya karena Bandara IMIP itu dianggap tidak menguasai atau tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi bandara internasional gitu. Syarat-syaratnya kayak misalnya mereka harus memenuhi pelayanan, keselamatan begitu kan, dan harus ada CIQ gitu, customs, immigration dan quarantine gitu. Nah, ketika petugas-petugas itu tidak ada di lapangan dan itu temuannya Menteri Pertahanan, itu yang menjadi celah karena dikhawatirkan ketika tidak ada petugas itu karena bagian dari CIQ itu petugas-petugas itu adalah garda terdepannya kan gitu. Custom bagaimana, terus imigrasi harus berhubungan dengan paspor dan visa pekerjanya gitu kan. Custom dengan pajak-pajaknya, sementara juga bagian karantina itu untuk bisa mengantisipasi apakah ada hewan, barang atau benda-benda yang bisa membawa penyakit gitu kan yang masuk ke Indonesia. Nah, itulah yang dibilang oleh Menteri Pertahanan ada negara dalam negara karena tidak ada penempatan petugas CIQ di sana. Tapi kan hal itu juga dibantah karena secara tidak langsung kan ada otoritas bandara di Makassar begitu ya, otoritas wilayah 5 kalau nggak salah itu. Nah, di sana kan berarti Kementerian Perhubungan, pemerintah ini telah menempatkan petugasnya di sana. Tapi kita tidak tahu apakah dari aparat keamanan, misalnya dari polisi, itu juga ada penempatannya di sana. Kecuali si bandara ini mereka mempekerjakan satpam-satpam, petugas keamanan dari agensi. Yang artinya kalau agensi kan mereka hanya bertugas langsung kepada perusahaan. Iya, perusahaan, gitu. betul. Kurang lebih sebegitu, Bang. Iya, iya. Dan memang agak ironis ya, karena informasi yang beredar juga di lapangan. Dan DIM pun tidak bisa masuk ke bandara itu ya. Dan memang dari pihak IMIP sendiri sampai saat ini belum ada informasi lanjutan karena informasi yang disampaikan sementara dari perwakilan perusahaan itu dari Direktur Komunikasi PT IMIP Bu Emilia Basar dan Manajer Media Relation, informasinya sama yang menyatakan hanya bahwa spesifikasi khusus bandara itu telah terdaftar di Kementerian Perhubungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan ini sepertinya informasi yang disampaikan untuk seluruh media hanya sebatas itu. Kelanjutan informasi seperti apa kita juga belum mendapatkan update karena pihak perusahaan dalam hal ini PT IMIP terkesan ya dalam tanda kutip bungkam ya. Nah, kalau berdasarkan informasi di lapangan, untuk pemilik sah bandara ini ada pada siapa? Kalau untuk pemilik sah itu ada dari orang Tiongkok juga, gitu kan, bos Dikal begitu, dan juga ada dari keluarga Mina dari Indonesianya itu, gitu. Jadi orangnya orang kita, tapi dia tinggalnya di enggak. Koneksi. Kongsi Tiongkok dan Indonesia gitu kan. Kongsi Tiongkok dan Indonesia ini 2009 itu dari dua perusahaan ini, dari perusahaan Tiongkok dan Indonesia melahirkanlah PT SMI. Nah, PT SMI itulah yang awalnya mereka mulai bekerja untuk hilirisasi nikel dan segala macamnya itu kan. Nah, akhirnya 2013 adalah kerjasama antara Tiongkok dan Cina. Saat itu Presiden Xi Jinping dan Presiden SBY menyaksikan penandatanganan kerjasama itu. Nah, salah satunya ada perusahaan Indonesia yang juga dia berafiliasi dengan SMI gitu, si bosnya SMI, PT SMI gitu kan. Artinya di situ ada visi dari pemerintah kita kalau perlu untuk bisa memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan nikel-nikel kita di Indonesia, produksi-produksi itu, kenapa kita harus
mengimpor dari luar gitu kan, lebih baik kita coba aja. Nah dari situlah mulai ada rencana untuk hilirisasi, yang artinya juga hilirisasi itu adalah bagian dari kebijakan pemerintah, keinginan pemerintah untuk bisa lebih berdikari lagi gitu kan, untuk bisa mendapatkan keuntungan lagi gitu, dan juga bisa mendatangkan pekerja-pekerja gitu dan menciptakan lapangan kerja baru. Apakah ada itu nih kebijakan publik terkait regulasi lingkungan, ketenagakerjaan atau pengawasan imigrasi yang dikecualikan gitu bagi Bandara IMIP? Informasi di lapangan ada? Kalau untuk regulasi, apakah ada yang dilangkahi begitu ya, misalnya? Misalnya tenaga kerja asing ini, mereka terbang dari Tiongkok menuju ke Indonesia, lalu mendarat di bandara-bandara internasional, misalnya di Jakarta, Soekarno-Hatta, misalnya begitu, atau di Makassar gitu kan, bandara besarnya gitu. Lalu dengan menggunakan izin kerja mereka, lalu mereka bisa masuk ke Indonesia. Lalu menggunakan pesawat charter, lanjut lagi lah ke Morowali. Nah, tapi kan kita tidak tahu apakah izin kerja itu resmi atau enggak, atau mereka malah membuat dokumen seolah menjadi dokumen resmi, gitu kan? Karena pemeriksaannya sekali, hanya di bandara, dan apakah itu juga berbahaya? Ya bisa berbahaya, gitu. Kita bisa kecolongan, gitu kan? Karena ketika sampai di Morowali tidak ada petugas CIQ itu, yang artinya mereka tidak bisa lagi mengecek 2 kali. Double checkingnya bagaimana? Nah itu yang agak ribet sih. Jadi itu contoh yang juga wajar ya jika Menteri Pertahanan menilai kedaulatan kita terancam. Itu dari satu sisi begitu aja sudah berbahaya sebenarnya. Ya Menhan memang sampai benar-benar tegas banget ya, sampai menyatakan kayak ada negara dalam negara lagi kan. Tapi Bang, sejauh ini ya dari diresmikan sampai pada akhirnya ditutup, itu ada nggak sih kayak catatan-catatan kayak misalkan entah insiden, pelanggaran, atau ada kayak penyelundupan kayak pekerja asing, karena kan tadi ya ternyata ini bandara terselubung gitu, apakah ini jadi apa ya, terselubungnya kayak TKW asing atau ada barang-barang terselubung di dalamnya di bandara itu, karena kan nggak ada, kayak Bang bilang nggak ada double checking apalagi. Sejauh ini menurut yang kalau kita telusuri itu belum ada, ya belum ada. Apakah ada penyelundupan tenaga kerja asing? Tapi itu bisa jadi potensi ya, bisa jadi dugaan karena sistem yang tadi double checknya nggak ada begitu. Belum juga diketahui apakah ada penyelundupan misalnya narkoba gitu kan, dan itu kita nggak tahu gitu. Tapi untuk saat ini insiden-insiden itu sih tidak ditemukan gitu. Dan pengawasan itulah yang mesti bisa ditingkatkan gitu. Dan bandara IMIP ini kan dia dicabut untuk statusnya tidak bisa melayani penerbangan langsung begitu kan, dari atau ke luar negeri gitu, penerbangan internasional. Tapi dia dikembalikan untuk menjadi bandara domestik, yang artinya setiap pesawat-pesawat besar, pesawat-pesawat yang ingin masuk ke bandara IMIP, dia harus muter dulu, lewat dulu ke bandara-bandara besar juga gitu. Misalnya harus masuk dulu ke Suta gitu kan, transit ya, Sultan Hasanuddin untuk dicek semuanya gitu, baru bisa melanjutkan perjalanan ke Morowali. Nah karena IMIP ini kan juga sebenarnya tidak salah kalau mereka mereka juga berbasiskan regulasi gitu kan dalam peraturan, karena mereka juga bisa punya kriteria gitu, punya kriteria tertentu yang memang bisa membuat mengendalikan gitu ya kebutuhan internal mereka gitu, kebutuhan pokok mereka untuk bisa langsung terbang misal. Tapi tetap kalau dari saya sih lebih setuju semua ikutin alurnya secara resmi aja gitu kan, karena ini adalah bandara yang dikelola oleh entitas privat gitu kan di tanah Indonesia gitu, dan itu semestinya kita yang lebih punya wewenang untuk bisa
menekan mereka ya untuk taat aturan gitu, harus tertib ikutin semua regulasinya gitu. Iya. Ini kan akhirnya seperti efek bola salju ya, karena makin lama makin membesar dan beberapa tokoh pun sudah mulai muncul ya. Salah satunya Pak Luhut lah yang menyatakan bahwa itu memang bandara itu memang dibangun ya ada campur tangan beliau juga gitu ya. Dan saat itu di zaman atau di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, sampai saat ini ada nggak informasi yang berkembang di lapangan sikap dan pengawasan pemerintah terhadap bandara itu update-nya seperti apa? Oke, kalau untuk terakhirnya itu juga dari Wamenhub, Wakil Menteri Perhubungan juga menyatakan sudah ada petugas-petugas yang ditempatkan, lalu ditambah lagi begitu. Dan juga kalau dari Menteri Keuangan dia akan mengerahkan jajarannya gitu ya, akan mengerahkan jajarannya orang-orang bea cukainya untuk bisa di sana gitu. Tapi apakah itu nanti bisa berjalan atau enggak, kapan deploy-nya, kapan itu bisa dikirim ke sana, sampai saat ini sih belum diketahui, Bang. Tapi rencana-rencana pemerintah itu menurut saya sih bagus ya. Bagus karena untuk memperkuat legalitas kita sendiri begitu. Oke. Ya, kita masih menunggu perkembangannya seperti apa ya ke depan. Dan kita juga berharap akan ada informasi terbaru terutama dari pihak perusahaan IMIP terkait bandara tersebut. Mungkin kita akan bergeser nih topiknya ke terkait pajak nih. Rahmat, sorry. Ini kan ada keputusan dari Kejagung yang mencabut pencekalan terhadap salah satu bos PT Jarum. Alasannya sangat sederhana, karena dianggap kooperatif. Gimana ceritanya, Pak? Ya kalau misalkan suatu saat saya anggaplah diperiksa Kejagung, dicekal, bilang, Pak saya kooperatif, oh yaudah lepas aja. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Tapi kan patut dipahami juga, Mat, kalau penyelidik dan penyidik itu punya diskresi. Ya. Cuma indikator kooperatifnya itu seperti apa? Seperti apa itu yang memang sampai sekarang kan masih pertanyaan juga ya. Tuh. Kan memang awal pencegahan ini kan itu dari Kejagung mengajukan ke imigrasi itu per tanggal 14 November. Ada 5 orang, ada mantan Dirjen Pajak Kemenkeu itu Ken Dwi Jugia Setiadi, terus bos Jarum juga Victor Rahmat Hartono, ada pemeriksa pajak di Ditjen Kemenkeu, Karl Leiman, konsultan pajak Heru Bujianto Prabowo, lalu kepala kantor pajak Pratama Madya Semarang, Jawa Tengah, Bernadette Ningjia. Ini awalnya 5 orang dulu nih, itu diajukan 14 November. Nah, belum ada sebulan nih, belum ada sebulan, ya setengah bulan lah ya, kurang lebih. 30 November, Kejagung baru mengkonfirmasi kalau telah mencabut pencegahan terhadap Victor. Nah, kalau dibilang kooperatif ya semuanya nyatanya itu emang sudah ada 3 orang yang diperiksa termasuk Victor. 2 orang lagi itu mantan Dirjen Pajaknya sama Bernadette Ningjia ini. Ini padahal juga udah diperiksa gitu. Dan kooperatif juga kan? Ya, cuman ya itu nggak, entah kenapa nih tiba-tiba cuman satu orang doang yang dibatalin pencegahannya gitu. Ini kan jadi apa ya, persepsi publik juga bertanya-tanya gitu. Walaupun tadi bener abang bilang ini emang diskresi penyidik yang menangani kasus itu. Cuman kan lagi-lagi Kejagung tidak memberikan pernyataan yang jelas gitu. Kooperatifnya itu sebatas mana gitu. Nah ini memang harusnya ini memang Kejagung memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Kenapa pada akhirnya harus 1 orang ini aja yang dibatalkan pencegahannya, sedangkan 4 orang lainnya masih dalam status pencegahan dan ya lagi-lagi masih tanda tanya. Iya. Ya,
apakah pencabutan pencekalan itu karena memang penyidik sudah memperoleh semua informasi dari Victor atau hal yang lainnya yang kemudian menjadi alasan kuat pencekalan itu dicabut ya? Ya, normalnya kan pasti kan kalau ada orang diperiksa, diminta keterangan, pasti kan penyidik memperoleh informasi dari situ. Pun juga informasi juga nggak berdatangan cuma dari saksi yang dipanggil ini doang kan, pasti ada temuan-temuan di lapangan perihal kasus pengecilan wajib pajak di lingkungan Ditjen Pajak Kemenkeu ini, pasti banyak lah ya. Kejagung ya kita tahu sendiri lah kualitas Kejagung pada saat penyelidikan kan selama ini kan udah banyak kasus-kasus gede yang pernah ditanganin. Contoh lah kayak kasus timah yang menjerat suaminya Sandra Dewi, Harvey Muiz. Itu kan nilainya kan bisa sampai triliunan kerugian negaranya gitu. Nah, harusnya bermodal dari situ penyidik udah tahu nih informasi-informasi mengenai pengecilan wajib pajak ini dilakukan perusahaan mana. Cuman perlu digarisbawahi memang sampai saat ini Kejagung tuh masih belum menyatakan perusahaan mana yang minta wajib pajaknya itu dikecilkan. Gitu. Ini sampai sekarang masih belum tahu. Beberapa waktu lalu juga sempat ditanya ke Kapus Penkum Kejagung, Anung Supriyatna, dan dia mengatakan kalau ini masih dalam tahap penyelidikan awal. Jadi belum bisa menjelaskan perusahaan mana sih yang terlibat di pengecilan wajib pajak ini. Nggak gitu. bisa expose ya? Masih belum. Masih baru kemarin awal kan berawal dari penggeledahan dulu. Ada menyasar di rumah kediaman sama kantor Ditjen Pajak itu sendiri. Tuh. Hasilnya ya biasalah nemuin barang buktinya kayak barang bukti elektronik, dokumen segala macam. Lalu juga sempat beberapa waktu lalu ada penggeledahan juga, itu ya, hasilnya penyitaan itu berupa motor Harley Davidson sama mobil. Nah, cuman jangkauannya ini kalau kata Kejagung luas banget, Jabodetabek. Ya nggak tahu nih Jabodetabek mana nih yang pindah nih, kan luas banget gitu. Kalau Jabodetabek ya kenapa cuma satu doang, cuma satu unit motor dan satu unit mobil gitu. Mat, masih terkait soal pencabutan pencekalan itu ya. Ini kan bisa menimbulkan katakanlah resiko pelarian, menghilangkan barang bukti dan segala macamnya lah. Ini bagaimana nih Kejagung mengantisipasi adanya kemungkinan atau potensi tersebut? Nah, emang Kejagung sempat mengatakan walaupun Victor ini sudah pencekalannya dicabut, gitu, tapi masih ada potensi kalau nanti suatu saat pencegahan ini dilakukan lagi. Ya sebenarnya ibaratnya kayak jilat ludah sendiri gitu. Cuman koordinator masyarakat anti korupsi Boyamin Saiman sempat aware nih ngasih tahu kalau ini kalau misalkan suatu saat katakanlah Victor ini berpergian ke luar negeri nggak balik-balik lagi, nah gimana? Gitu. Apakah penyelidikan ini kan berarti potensi penyelidikannya bakalan ngaret, bakalan panjang. Jadi semestinya ini kan pencegahan ini kan berlangsung selama 60 hari normalnya, dan itu masih bisa diperpanjang gitu. Nah, kalau Boyamin bilang 60 hari ini menjadi target buat penyidik ini buat kelarin penyelidikan korupsinya ini gitu. Cuman dengan pencegahannya ini, dicabutnya pencegahannya Victor ini, kan jadi berpandangan sebebasnya penyidik, mau kapan dikelarin, mau kapan diselidikin, jadi sebebas deweknya mereka aja gitu. Terlebih ini jadi berpandangan diskriminatif ya terhadap orang-orang lain. Mungkin diskriminatifnya bukan cuma di kasus ini aja, bisa jadi di kasus-kasus yang lain gitu. Boyamin sempat singgung, apakah bisa jadi ini ada keterkaitan dengan unsur si kaya dengan si miskin. At least ya Bos Jarum
yang duitnya ya bisa berkali-kali lipat kali dari gaji kita gitu. Nah, ini memang masih jadi pertanyaan besar gitu. Apakah Kejagung tetap mempertahankan statementnya seperti ini atau seperti apa? Nah, cuman Kejagung sempat bilang ini bukan jadi presiden yang buruk. Nah, ini kan jadi suatu hal yang aneh ya, karena lagi-lagi mereka bersembunyi dengan prerogatifnya penyidik. Nah, penyidik yang menangani ya udah bukan presiden yang buruk. Ini karena hak prerogatifnya penyidik yang mengetahui sejauh mana ini bisa dicekal dan sejauh mana ini pada akhirnya bisa dibatali pencegahannya gitu. Nah, ini siapa yang menjamin proses hukumnya terus tetap berjalan sebagaimana mestinya dan ya Victor ini juga tetap berada di dalam negeri ya gitu. Ya harusnya kan secara tidak langsung ya harusnya si Kejagung at least dia yang ngajuin, dia yang batalin juga, dia yang meriksa, juga gitu. Bisa jadi dia yang membebaskan. Saya tidak ngomong. Loh, kita melihat secara nalar prosesnya aja, ya, pemeriksaan. Secara nalarnya memang dari pihak Kejagung yang melakukan penyelidikan, pemeriksaan gitu. Ya secara nalarnya pun ya kita tahu sendirilah siapa yang menjadi penjaminnya setelah ini udah dicabut tanpa harus kita sebut ya. Bukannya nggak mau nyebut, tapi ya kita udah tahu lah siapa. Oke, ini cukup menarik ya. Ya, mudah-mudahan kasusnya bisa diusut secara tuntas. Dan ini juga, ya itu seperti yang Boy bilang, ini bisa dikhawatirkan kasusnya bakalan berjalan lambat. Atau potensi paling buruknya adalah kasusnya mungkin ya malah hilang gitu. Karena ini melibatkan orang besar pertama, lalu punya kuasa. Karena kan memang Jarum ini kan banyak investasinya ya kemana-mana. Ya, salah satu perusahaan besar di Indonesia. Betul gitu. Dan waktu itu kita coba sempat menelisik wajib pajak perusahaan tersebut dan memang tidak bisa karena kan memang ada undang-undang yang menyatakan wajib pajaknya itu memang dirahasiakan gitu. Jadi mau tidak mau tinggal menunggu dari Kejagung nih wajib pajak tuh yang dikecilkannya itu berapa gitu. Karena kalau wajib pajak dirahasiakan tapi dalam case-nya korupsi itu bisa harusnya dibukakan pada saat penetapan tersangka khususnya nanti pada saat konferensi pers. Oke. Ya, sekarang kita coba bergeser lah ya. Dengan isu yang sekarang tuh jangan pesimis. Udah jengah. Ya, begitulah. Kita coba bergeser ke isu yang saat ini lagi cukup ramai ya, jadi perhatian masyarakat. Ya, terkait musibah yang terjadi di Sumatera. Ren, ini bagaimana temuan di lapangan? Terutama soal perusahaan mana saja tuh yang diduga menjadi dalang dari musibah yang terjadi di Pulau Sumatera. Gimana, Ren? Oke, kalau berdasarkan temuan saya di lapangan ya, kilas balik dulu soal kejadian awal kenapa bencana banjir dan longsor ini bisa terjadi gitu. Di sejumlah pulau Sumatera itu ya, ini kan bencana lumayan besar ya, menjadi perhatian nasional bahkan internasional juga gitu. Betul. Dari mulai hujan yang lumayan lebat turun itu sejak 23 sampai 25 November, itu jadi salah satu pemicu banjir. Menurut data dari BNPB per 4 Desember hari ini tuh korban jiwanya cukup banyak ternyata. Korban jiwa yang meninggal itu kira-kira mencapai 780 orang. Itu data korban terbaru ya? Iya, itu data per hari ini. 780 orang meninggal. Iya, meninggal. Dan 564 orang itu masih dinyatakan hilang. Data ini tuh masih terus diperbarui, tandanya masih ada kemungkinan masih banyak korban jiwa yang terus bertambah gitu. Namun yang patut disayangkan adalah meskipun banyaknya korban jiwa hampir 1.000 ya, termasuk korban meninggal dan korban hilang, pemerintah itu masih belum menetapkan status darurat bencana nasional. Okay. Katanya sih kata Mensesnek Prasetyo Hadi itu masih yang penting tuh bukan penetapan status bencananya, tapi
proses penanganannya di lapangan itu seperti apa gitu. Apakah karena kondisi keuangan negara yang belum stabil? Oh. Tapi kan nanti seharusnya dengan penetapan status bencana nasional kan jadi jadi pusat perhatian pemerintah gitu supaya penanganan ini bisa fokus dari segi korban, pencarian sampai penanganan ekonomi di lokasi juga ya. Cuman ya. Iya betul. Karena ya balik lagi ke penanganannya pun masih belum maksimal seperti bantuan, evakuasi, bantuan pun masih belum bisa diakses melalui darat gitu. Kebanyakan melalui udara. Beberapa video viral juga masyarakat, jadi ada TNI mengirim bantuan berupa beras itu dilempar dari udara, berasnya pun berserakan. Masyarakat mengutin beras dari terkena lumpur banjir gitu. Mungkin salah satu faktornya karena medannya memang belum memungkinkan ya untuk memungkinkan pemberian bantuan. Jadi mau tidak mau dengan cara darurat seperti itu. Iya. Nah, mungkin kalau di kelas balik lagi ya, kita mungkin bisa menilai karena adanya curah hujan yang lebat. Tapi sebenarnya para pakar sendiri itu punya penilaian sendiri. Mereka justru itu menduga kalau bencana ini itu berawal dari ekosistem hulu dan tata kelola yang buruk, termasuk adanya deforestasi. Jadi deforestasi ini tuh bisa disebut hilangnya tutupan hutan secara permanen. Di mana tuh hutan yang seharusnya hutan alami itu tuh diubah menjadi penggunaan lahan lain kayak seperti adanya penebangan pohon untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan atau pembangunan infrastruktur gitu. Apalagi sampai yang viral ada gelondongan kayu. Nah betul itu adanya gelondongan kayu ini pun baru-baru ini pun Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan itu tuh menilai kalau misalnya tuh sumber-sumber kayu itu tuh berasal dari pohon lapuk justru, bukan dari hasil-hasil pertambangan, hasil pembangunan infrastruktur dan segala macamnya gitu. Padahal mulus itu kayunya. Betul, padahal mulus banget seperti dipotong gitu. Nah, untuk menurut aktivis lingkungan Walhi dampak dari banjir dan longsor ini pun banyak banget dan luas gitu. Termasuk adanya korban jiwa, ada krisis kemanusiaan di situ. Terjadi kelaparan dan segala macam, ada kerusakan infrastruktur, terus ada juga kerugian ekonomi yang cukup besar gitu ya. Untuk Celios sendiri, badan peneliti Celios itu memperkirakan kerugian dari hasil bencana ini tuh mencapai 68,67 triliun rupiah ya. Jadi ya lumayan besar banget gitu. Ya perhitungannya pun dibagi itu berdasarkan 5 jenis kerugian. Itu ada kerugian rumah yang masing-masing mencapai 30 juta per rumah. Yang kedua ada jembatan yang harus dibangun kembali itu senilai 1 miliar. Ketiga ada pendapatan keluarga yang seharusnya mereka dapatkan cuman karena bencana ini ya mereka jadi tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan dan segala macamnya. Terus yang keempat juga ada kerugian lahan sawah itu yang bisa mencapai ya 6.500 per kilo dengan asumsi ya per hektar itu dapat menghasilkan 7 ton. Yang kelima ada perbaikan jalan per 1.000 meter itu mencapai 100 juta. Ya dikali aja dengan Pulau Sumatera yang segitu besarnya. Sampai saat ini ada nggak update informasi soal berapa luas kerusakan hutan yang terjadi akibat ya bisa dibilang pembalakan hutan? Iya, jadi menurut data yang saya dapatkan di lapangan itu berdasarkan data Walhi Sumut, itu ada 7 perusahaan yang mungkin dan diduga terlibat atas kejadian ini ya, atas bencana ini ya. Dan 7 perusahaan itu ada Agincourt Resorts, ada PLTA Batang Toru, itu ada PT Toba Plestari, itu ada PT Pahijulu Mikro Hydropower, ada PT Sol Geothermal Indonesia, ada PT Sago Nauli Plantation, ada PT PN3 Batang Toru Estate. Nah, ketujuh-tujuhnya ini pun ada dampak yang cukup besar kerusakannya ya bagi hutan di Sumatera gitu. Nah itu kan ada 7 ya. Coba informasi terbaru yang beredar itu ada 8 perusahaan yang akan dipanggil oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kerusakan hutan itu tadi ya. Kira-kira berarti kan ada 1 tambahan tuh perusahaan. Udah dapat informasi belum? Kalau data yang seperti itu di lapangan sih kita belum dapat ya Pak, belum dapat. Karena Kemenhub sendiri pun masih menyimpan data itu dan Kemenhub dan Walhi itu punya data sendiri. Jadi Kemenhub tidak mempublikasikan 8 perusahaan itu, sementara Walhi sudah mempublikasikan 7 perusahaan yang ikut terlibat. Berarti dari
7 perusahaan yang tadi disebutkan atau datanya disampaikan oleh Walhi, ada salah satu perusahaan milik pemerintah ya? Betul, itu ada di PTPN 3 Batang Toru Estate. Ini tuh ada perusahaan negara ternyata yang turut berkontribusi atas alih fungsi hutan di Batang Toru. Nah, ini menurut catatan Walhi sendiri, ini ada investigatif dari Mongabai mencatat bahwa PTPN 3 ini tuh mengelola kurang lebih tuh 1.917 hektar yang masuk ke wilayah Batang Toru. Luasan yang selama ini tuh bertahun-tahun menjadi bagian penyusutan kawasan penyangga hutan ternyata. Oh, iya. PTPN lagi, Iya. BUMN lagi. Jadi negara memang ikut terlibat ternyata. Itu bagaimana pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan itu terkait tanggung jawab sosial mereka terhadap lingkungan dan mitigasi bencana? Nah, untuk pertanggungjawabannya sendiri sampai saat ini pun tidak ada karena Walhi sudah berkali-kali mendesak untuk pemerintah mungkin melakukan atau mengecek izin dari ketujuh perusahaan ini, cuman sampai saat ini pun masih belum ada dorongan atau belum ada aksi yang dilakukan sama pemerintah. Dan sampai saat ini ya tidak ada perbaikan lingkungan atau segala macam. Mungkin kalau ada perbaikan lingkungan, ada pertanggungjawaban dari perusahaan itu sendiri, bencana ini nggak akan terjadi gitu. Pun kalau misalkan mungkin bahkan pertanggungjawaban, kalau misalkan benar temu dari 7 perusahaan 7 dari Walhi itu, ya mungkin bukan sekarang, nanti nunggu udah mendingan dulu gitu. Tapi kalau menurutku sebenarnya kalau kita merunut ya gitu, semua itu kan ada pengecekan dokumen. Ya kan, pengajuan izin dan lain-lain kayak gitu. Pengajuan izin dari perusahaan, lalu dicek juga oleh pihak yang berwenang untuk menerbitkan dan lain-lainnya itu kan. Yang juga memang harus dimiliki itu kan kemauan mereka. Betul. Untuk tidak menyulap, gitu kan, tidak menyulap yang tadinya susah jadi lebih mudah gitu. Terus atau ada potensi dugaan-dugaan sogokan misalnya agar izinnya itu lebih cepat terbit kayak gitu kan. Nah, kalau tidak ada keinginan dan kesadaran dari dua pihak itu, korporasi ataupun pihak yang bisa menerbitkan izin itu, regulator, ya begini dampaknya gitu kan. Dugaan pembalakan liar itu masif gitu. Temuan dari Walhi Sumut 7 perusahaan gitu kan. Kita nggak tahu nih temuan dari kawan-kawan lain bagaimana gitu kan. 7 itu aja dari Sumatera Utara. Kita nggak tahu nanti di Aceh bagaimana. Sumatera Barat, Jambi, Riau misalnya kayak gitu kan. Atau bahkan ada sampai kita juga punya temuan-temuan lain, kawan-kawan punya temuan sampai ke Merauke misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau tidak ada keinginan dari korporasi dan regulator untuk sadar soal lingkungan, ya akibatnya begini, gelondongan kayu lapuk yang mulus berenang. Gitu kan? Betul. Hujannya air, banjirnya Kayu. Maka hujan tak pernah melahirkan kayu. Betul. Ya benar. Ya, Ren, untuk penelusuran di lapangan itu, apakah pernah ada masyarakat lokal yang melakukan protes soal ya kondisi hutan atau pembalakan? Ada, pernah. Walhi itu ada PT Toba Pelestari itu tuh udah cukup lama ternyata beroperasi di wilayah Sumut sendiri. Itu tuh mereka tuh Walhi dan beberapa organisasi masyarakat sipil ya, itu tuh udah mencoba gerakan untuk menutup TPL itu berkali-kali, bahkan sejak tahun 90-an. Cuman sampai saat ini ya desakan itu tidak pernah didengar oleh perusahaan, baik pemerintah, mereka tidak pernah didengarkan. Hampir 3 dekade perjuangan mereka, negara pun masih abai. Gitu. Dan tidak ada action dari pemerintah juga? Nggak ada sama sekali. Itu yang patut disayangkan. Tindakan dari pemerintah pusat dan daerah itu seperti apa gitu sebelum bencana itu terjadi, dan kalau sekarang ini kan pasti ya penanganan korban dan pemulihan Pulau Sumatera ya. Nah, informasi yang beredar seperti apa nih yang terbaru? Penanganan banjir atau penanganan banjir apa? Penanganan banjir atau longsor? Banjir dan longsor. Oke, penanganan banjir dan longsor sendiri ya
pemerintah masih mengusahakan untuk Memberikan distribusi, Oke. memberikan distribusi berupa bantuan pokok, beras, Indomie dan segala macam. Ada juga listrik, ada juga BBM, ada juga sinyal yang mungkin kan hilang ya. Hanya bantuan-bantuan seperti itu, tapi yang masih beredar di media sosial gitu ya. Bantuan-bantuan itu tuh tidak maksimal gitu disalurkan. Ya itu karena keterbatasan akses juga. Betul. Karena darat tidak bisa dilalui. Terus mau melalui udara pun mungkin pemerintah juga kesulitan ya untuk melemparkan bantuan itu sendiri gitu. Iya, karena ditaruh pun juga Iya, betul. hancur Betul. jadinya. Iya. Dari informasi yang berkembang, sudah ada belum rencana pemulihan lingkungan dan rekonstruksi pasca bencana nih dari pemerintah? Seperti apa? Kalau saat ini sih masih belum ada ya Belum ya? Pak. Masih Mereka fokus tuh pemberian benar. bantuan ya? Mereka masih fokus mengirimkan bantuan. Sebenarnya bisa dibilang sih agak pahlawan kesiangan ya. Karena ya mereka baru beraksi setelah bencananya datang gitu. Sebelum-sebelumnya ini tuh udah lama perusahaan-perusahaan ini beroperasi gitu. Itu dari dulu tuh pemerintah tutup mata Dan gitu. laporan pun sebenarnya sudah banyak ya. Dan laporan Sayangnya sudah banyak, betul. Belum ada action yang ya bisa dibilang pencegahan lah ya sebelum betul. musibah itu terjadi. Betul. Tapi ngomong-ngomong action, para korban bencana ini, mereka bisa mengajukan class action, gitu. Gugatan perwakilan kelompok. Karena jika mereka menyasarnya adalah tujuannya itu menuntut ganti rugi ya, secara material gitu. Nah, karena ini kan disebabkan diduga oleh perusahaan yang melakukan pembalakan liar gitu kan, nah, sehingga membuat mereka kehilangan rumah, harta benda dan lain-lainnya gitu. Nah, class action ini itu bisa diajukan gitu kan untuk meminta kompensasi seperti kasusnya Lumpur Lapindo gitu. Betul. Dan mungkin kita juga masih menunggu action dari pemerintah ya, bagaimana apakah benarkah ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran dari ke-7 atau ke-8 perusahaan ini gitu. Jika benar ditemukan, mereka bisa memberikan ganti rugi. Kalau dengan kondisi yang terjadi sekarang itu terus kemudian tidak ditemukan ya cukup aneh juga ya. Benar. Apalagi tadi kerugiannya sampai 6 triliun, berapa ya? 65 triliun, 66 triliun. Ya. Iya, itu angka yang cukup besar juga ya. Kalau kondisi yang sekarang terjadi, bantuan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak itu apa aja sih? Pertama itu mungkin listrik ya. Distribusi listrik itu masih susah. Kedua itu sinyal, karena kebanyakan mereka susah untuk memberi kabar mungkin keluarga mereka yang ada di luar Sumatera ya. Karena yang kebanyakan kita himpun dari media sosial, mereka tuh susah untuk mendapatkan akses sinyal gitu. Karena ya itu, mungkin beberapa tower itu ada yang rubuh, ada yang rusak, terus listrik juga nggak nyala gitu. Itu yang saat ini mereka butuhkan, dan bantuan makanan itu pun perlu, karena masih banyak di beberapa lokasi itu mereka kelaparan ternyata. Ya mungkin dari kondisi yang terjadi di Pulau Sumatera, kita bisa menyimpulkan alam itu tidak pernah meminta apapun dari manusia. Dan justru sebaliknya, alam itu banyak memberikan manfaat positif bagi manusia. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia menjaga alam itu sendiri untuk keberlangsungan hidup generasi kita ke depannya. Sampai jumpa lagi dengan Orang Dalam di episode berikutnya. Terima kasih.